Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mari kita lanjutkan kitab hadis sahih seputar fadilah surat dan ayat tertentu. Kita mulai pembacaan bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, fadilah ayat kursi, ya, keutamaan surat kursi. Adapun bahwa ayat kursi diturunkan dari suatu tempat di bawah arsy, hadisnya dhaif, diriwayatkan oleh Tabrani dari hadis Abu Umamah di dalam Dhaiful Jami' nomor 747. Kita baca hadisnya. An Abi Umamah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a ayata kursi fi duburi kulli sholatin maktubah lam yamna'uhu min duhulil jannah illa ayyamuta, yang artinya dari Abu Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun membaca ayat kursi tiap selepas sholat fardu, niscaya tak ada yang menghalanginya dari masuk jannah kecuali ia harus mati terlebih dahulu. Hadis riwayat Nasa'i dalam Sunan Kubra nomor 9848. Hadis ini sahih, ya. Ini dari Rasulullah SAW. Nah, barang siapa qara'a ayatul kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi fi duburi kulli sholatin, yaitu di belakangnya atau tiap selepas sholat fardu, ya, sholatul maktubah, ya, sholat setelah atau selepas sholat maktubah, ya, lam yamna'ahu min duhulil jannah, ya, niscaya tidak ada yang menghalanginya dari masuk jannah ila kecuali ayamuta, ya, kecuali ia harus mati terlebih dahulu, ya. Jadi ini sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kita umatnya. Setelah kita sholat fardu, sholat maktubah, maka dianjurkan untuk membaca ayat kursi, ya. Maka orang yang membaca tadi tidak ada yang menghalanginya dari masuk ke dalam jannah kecuali ia harus mati terlebih dahulu, ya. Ini balasan orang yang membaca ayat kursi sesudah selepas sholat fardu, ya. Maka mari kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Setelah sholat maktubah, sholat fardu, maka bacalah ayat kursi. Yang kedua, ya, itu tadi fadilahnya ayat kursi, keutamaannya ayat kursi.
Yang kedua yaitu fadilah 2 ayat akhir surat Al-Baqarah, ya. Yang kedua, keutamaan 2 ayat akhir dari surat Al-Baqarah. Di dalam hadis Ani Ibni Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khawatimu suratil Baqarah lan taqra'u lan taqra lan saya ulangi, qala khawatimu suratil Baqarati lan taqra bi harfin minhuma ila a'taitahu, yang artinya dari Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ayat-ayat penutup surat Al-Baqarah tidaklah kamu membaca satu huruf dari kedua surat itu kecuali pasti akan diberikan kepadamu. Hadis riwayat Muslim nomor 1339, ya. Jadi dari hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayat-ayat penutup surat Al-Baqarah yaitu tidaklah, saya ulangi, ayat-ayat penutup surat Al-Baqarah tidaklah kamu membaca satu huruf dari kedua surat itu. Jadi berarti ayat yang ke 285 sampai 286 insyaallah, ya, surat Al-Baqarah, ya. Tidaklah kamu membaca satu huruf dari kedua surat itu kecuali pasti akan diberikan kepadamu. Hadis riwayat Muslim, ya. Jadi ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya ayat-ayat penutup dari surat Al-Baqarah atau 2 ayat dari surat Al-Baqarah, ya, itu apabila kita membaca satu huruf dari kedua surat itu, ya, kita akan diberikan kepadamu, yaitu maksudnya pahalanya, ya. Tidaklah kamu membaca satu huruf dari kedua surat itu kecuali pasti akan diberikan kepadamu, ya, insyaallah. Kita lihat hadis berikutnya. An-Nu'man bin Bashir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha kataba kitaban ayyakhluqas samawati wal arda bil bi alfai amin anzala minhu ayataini khatama bihima suratal Baqarah wala yuqra wala yuqra an fi darin salasa layalin fayafrabuha syaitonun, ya. Maaf tulisannya kecil-kecil dan gandeng, ya. Kita baca artinya. Dari Nu'man bin Bashir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menulis kitab Al-Quran sejak 2000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Allah menurunkan 2 ayat darinya sebagai penutup surat Al-Baqarah. Tidaklah keduanya dibaca dalam rumah selama 3 malam, syaitan akan mendekatinya. Tidaklah keduanya dibaca dalam rumah selama 3 malam, setan akan mendekatinya, ya. Jadi ini Rasulullah SAW bersabda,
ya. Jadi sesungguhnya Allah telah menulis kitab yaitu Al-Quran sejak 2000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menurunkan 2 ayat darinya sebagai penutup dari surat Al-Baqarah, ya. Tidaklah keduanya itu dibaca dalam rumah selama 3 malam, setan akan mendekatinya, ya. Jadi kalau 2 ayat dari penutup dari surat Al-Baqarah itu dibaca di dalam rumah selama 3 hari, ya, atau 3 malam, ya, syaitan tidak akan mendekatinya, ya, tidak akan mendekati rumah itu, ya. Masih bab tentang apa tadi? Bab tentang fadilah 2 ayat akhir surat Al-Baqarah, yaitu hadis yang ketiga. An Abi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ayatani min akhiri suratil Baqarah man qara huma fil lailati kafatahu, ya, yang artinya dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, barang siapa yang membacanya pada malam hari, maka ia akan dicukupi. Hadis riwayat Bukhari nomor 3707, ya. Jadi ini Rasulullah SAW bersabda, 2 ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah, ya, barang siapa yang membacanya pada malam hari, maka ia akan dicukupi, ya, dicukupi oleh Allah, ya. Terus hadis selanjutnya, An Abi Dar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'titu khawatima suratil Baqarah min kanzil tahtal arsy walam yu'tahunni nabiyyu qabli, ya, yang artinya dari Abu Dar berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diberi penutup surat Al-Baqarah dari simpanan bawah arsy yang tidak diberikan pada seorang nabi sebelumku. Hadis riwayat Ahmad nomor 20.583. Hadis ini sahih, ya. Jadi ini Rasulullah SAW bersabda, jadi aku, yaitu Rasulullah SAW, diberi penutup surat Al-Baqarah dari simpanan bawahnya arsy yang tidak diberikan pada seorang nabi sebelumku, ya. Jadi 2 ayat penutup dari surat Al-Baqarah itu diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari simpanan bawahnya arsy. Hadis yang selanjutnya, An sami'a aliya yaqulu ma kuntu ara an ahadan yaqilu yanamu hatta yafra'u haula il ayati min akhirin suratil Baqarah
wa innahunna lamin kangzi tahtal arsy. Ya, dari orang yang mendengar Ali berkata, aku tidak melihat seorang berakal tidur hingga ia membaca ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah. Sesungguhnya ayat-ayat tersebut termasuk perbendaharaan rahmat Allah di bawah arsy. Hadis riwayat Darimi nomor 3250. Ya, jadi ini dari orang yang mendengar Ali berkata, ini perkataannya Ali, aku tidak melihat seorang yang berakal tidur hingga ia membaca ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Sesungguhnya ayat-ayat tersebut termasuk perbendaharaan rahmat di bawah arsy. Ya, ini perkataannya Ali, bahwasanya dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah itu merupakan perbendaharaan rahmat Allah. Ya, dianjurkan kita untuk membacanya. Ya, jadi fadilah dua ayat dari surat Al-Baqarah yang terakhir. Ya, dan sekarang yang ketiga, fadilah 10 ayat awal Al-Kahfi, surat Al-Kahfi. Keutamaan 10 ayat awal surat Al-Kahfi. Hadisnya, An Abi Darda anin Nabi anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha asra ayatin min awali suratil kahfi usima min dajjal. Ya, yang artinya dari Abu Darda bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, maka ia akan terpelihara atau terjaga dari kejahatan Dajjal. Hadis riwayat Muslim nomor 1342. Ya, jadi ini fadilah atau keutamaan 10 ayat awal Al-Kahfi. Ya, jadi ini Rasulullah SAW bersabda, ya, tadi man hafidho asro ayati min awali suratil kahfi. Ya, barang siapa yang hafid, ya, orang yang hafal, orang yang menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terpelihara atau terjaga dari kejahatan Dajjal. Ya, jadi ini ada keutamaan dari 10 ayat awal dari surat Al-Kahfi. Ya, oleh karena itu mari kita hafalkan, ya, 10 ayat awal dari surat Al-Kahfi. Ya, terus yang keempat, fadilah ayat Hamim. Ya, apa itu Hamim? Kita lihat di dalam hadis Abu Dawud. Ahbara man sami'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaqul, in buyitum falyakun si'arukum hamim la yungsorun. Yang artinya,
telah mengabarkan orang yang telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, apabila musuh hendak membunuh kalian pada malam hari, maka hendaknya slogan kalian adalah Hamim. Niscaya mereka tidak akan diberi kemenangan. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2230. Hadis ini sahih. Ya, jadi ini Rasulullah SAW bersabda, apabila musuh hendak membunuh kalian pada malam hari, maka hendaknya slogan kalian adalah Hamim. Ya, niscaya mereka tidak akan diberi kemenangan. Hamim ini ada penjelasannya dalam CD Ensiklopedia 9 Imam, diterjemahkan, demi Allah ini jelas perlu diralat. Ya, ini dalam CD Ensiklopedia 9 Imam diterjemahkan, demi Allah ini jelas perlu diralat. Ya, karena ini maka hendaknya slogan kalian adalah Hamim pada hadisnya tadi, ya. Falyakun syi'arukum Hamim, ya, maka la yungsorun, ya, tidaklah mereka diberi kemenangan. Ya, kita lihat, kita baca selanjutnya. Anil Bara' bin Azib qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum syatal kauna adu adan wa inna syi'arakum Hamim la yungsorun. Ya, dari Al-Bara' bin Azib, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, esok hari kalian akan menghadapi pasukan musuh dan syiar kalian adalah Hamim. Niscaya mereka tidak akan ditolong atau tidak akan menang. Hadis riwayat Ahmad nomor 17.815. Hadis ini sahih. Ya, jadi kalau kita menghadapi musuh, ya, tadi yang hadis yang pertama tadi, kita disuruh untuk slogan kita adalah Hamim. Atau kalau yang di bawah ini, apabila esok hari kalian akan menghadapi pasukan musuh dan syiar kalian adalah Hamim, ya, niscaya mereka tidak akan ditolong atau menang. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, fadilah rukuk akhir surat Ali Imran, keutamaan rukuk akhir surat Ali Imran. Di dalam hadis, Ja'a Bilalun yu'dzinuhu bis-sholati falamma ra'ahu yabki qala ya Rasulullah lima tabki wa qad afarallahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhir. Qala awwalu
akunu abdan syakuran laqad nazalat alayya lailata ayah wailul liman qara'aha walam yatafakkar fiha inna fi khalqis samawati wal ardi al ayah kullaha, yang artinya Bilal datang memberitahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sholat. Maka tatkala ia lihat beliau menangis, ia pun bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapakah Anda menangis? Padahal Allah telah mengampuni bagimu apapun yang telah lewat dan yang akan datang." Beliau menjawab, "Tidakkah aku mau menjadi hamba yang ahli syukur? Sungguh malam tadi telah turun padaku suatu ayat. Sungguh celaka siapapun yang membacanya dan tidak bertafakur memahami ayat-ayatnya, yaitu inna fi khalqis samawati wal ardi," dan seterusnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban 2387 atau di dalam Tahawi dalam Syarhul Muskilil Asar 34, ya. Ini keutamaan keutamaan atau fadilah rukuk akhir Ali Imran. Kalau dalam hadis yang lainnya itu 10 akhir dari surat Al Imran, jadi mulai ayat berapa? 190 sampai 200 kalau nggak salah, ya. Jadi ini jadi Rasulullah SAW pernah didatangi oleh Bilal, ya, pada waktu masuk waktu sholat, ya. Pada waktu itu Bilal mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Bilal pada waktu itu melihat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam keadaan menangis, ya. Lalu Bilal bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda itu menangis? Padahal Allah telah mengampuni bagimu apapun yang telah lewat, ya, dosa-dosa yang telah lewat atau yang akan datang itu sudah diampuni oleh Allah. Kenapa engkau menangis ya Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Tidakkah aku mau menjadi hamba yang ahli bersyukur, ya, karena sungguh malam tadi telah turun padaku suatu ayat. Sungguh celaka siapapun yang membacanya dan tidak bertafakur memahami ayat-ayatnya, ya, yaitu inna fi khalqis samawati wal ardi," dan seterusnya, ya. Ini perlu kita pelajari, ya. Jadi surat Al Imran insyaallah ayat yang ke 190 sampai 200 ya Allah, ya. Ini perlu kita membacanya, ya, terus memahaminya, bertafakur memahami ayat-ayat itu, ya. Sampai Rasulullah SAW aja pada waktu turun ayat ini sampai beliau itu menangis, ya, karena ingin menjadi ahli syukur, ya. Jadi nanti kita sampai lihat di dalam surat Al Imran tadi, ya. Kita lanjutkan sekarang yang keenam,
Fadilah surat Al-Fatihah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi ma anzalat fit taurati wala fil injil wala fi zabur wala fil qur'an wala fil furqan misluha wa innaha sab'un minal matani wal Qur'anul azim alladzi a'tituhu, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah diturunkan di kitab Taurat, Injil, Zabur, dan dalam Al-Quran seperti itu. Sesungguhnya ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung yang diberikan padaku. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2800. Hadis ini sahih. Saya ulangi lagi artinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ya, tidaklah diturunkan di Taurat, Injil, Zabur, dan dalam Al-Quran seperti itu. Sesungguhnya ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Ya, jadi 7 ayat yang diulang-ulang itu apa? Yaitu surat Al-Baqarah. Ya. Hadis selanjutnya saya bacakan artinya aja. Tulisannya kecil-kecil. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, ketika malaikat Jibril sedang duduk di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ia mendengar suara pintu dibuka dari arah atas kepalanya. Lalu malaikat Jibril berkata, itu adalah suara salah satu pintu langit yang dibuka. Sebelumnya ia belum pernah dibuka sama sekali kecuali pada hari ini. Lalu keluarlah daripadanya malaikat. Jibril berkata, ini adalah malaikat yang hendak turun ke bumi. Sebelumnya ia belum pernah turun ke bumi sama sekali kecuali pada hari ini saja. Lalu ia memberi salam dan berkata, bergembiralah atas 2 cahaya yang diberikan kepadamu dan belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu, yaitu pembuka Alkitab, yaitu surat Al-Fatihah, dan penutup surat Al-Baqarah. Tidaklah kamu membaca satu huruf dari kedua surat itu kecuali pasti akan diberikan kepadamu. Hadis riwayat Muslim nomor 1339. Ya, ini masih berkenaan tentang fadilah dari surat Al-Baqarah. Ya, bahwasanya malaikat tadi lalu ia memberi salam dan berkata, bergembiralah atas 2 cahaya yang diberikan kepadamu, kepada Nabi Muhammad SAW, dan belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu,
yaitu apa? Pembuka Alkitab, yaitu surat Al-Fatihah, yaitu 7 ayat itu, dan penutup surat Al-Baqarah. Penutup surat Al-Baqarah yang tadi ya, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Tidaklah kamu membaca satu huruf dari kedua surat itu kecuali pasti akan diberikan kepadamu. Masya Allah ya. Ini keutamaan dari surat Al-Baqarah sama surat Al-Fatihah. Ya, di sini tadi ada penjelasan yaitu fadilah surat Al-Fatihah tadi. Adapun bahwa surat Al-Fatihah dan Al-Kautsar diturunkan dari suatu simpanan di bawah ars, hadisnya dhaif, diriwayatkan oleh Tabrani dari hadis Abu Umamah di dalam kitab Dhaiful Jami' 747. Wallahu a'lam. Hadis yang lainnya lagi masih fadilah surat Al-Fatihah ya. Saya bacakan artinya aja. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, dalam perjalanan yang kami lakukan, kami singgah di suatu tempat. Lalu datanglah seorang wanita dan berkata, sesungguhnya ada seorang kepala kampung sakit, sementara orang-orang kami sedang tiada. Apakah salah seorang dari kalian ada yang bisa meruqyah? Maka berdirilah seorang laki-laki yang kami sendiri tidak tahu bahwa ia bisa meruqyah. Ia beranjak bersama wanita itu lalu meruqyah, dan ternyata yang diruqyah sembuh. Kemudian sang kepala kampung memerintahkan agar laki-laki itu diberi 30 ekor kambing, dan kami pun diberinya minuman susu. Setelah pulang, kami bertanya padanya, apakah kamu memang seorang yang pandai meruqyah? Ia menjawab, tidak, dan tidaklah aku meruqyahnya kecuali dengan Ummul Kitab. Kami katakan, janganlah kalian berbuat apa-apa hingga kita sampai kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya pada beliau. Ketika kami sampai Madinah, kami pun menuturkan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW, dan beliau bersabda, lalu siapa yang memberitahukannya bahwa ia adalah ruqyah, bagikanlah kambing itu, dan aku juga diberi bagian. Hadis riwayat Bukhari nomor 4623. Mungkin ini aja sampai yang ke-6. Kiranya itu aja, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.